Jemaat GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita berkumpul di rumah Tuhan. Selamat kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Haleluya. Mari sembah
Ibu Gembala bawa kita dalam doa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, tubuh kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Pagi ini kami memuji nama-Mu. Tuhan ada di tengah-tengah kami, ada Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Aku percaya Roh-Mu memberkati kami semua pagi ini Tuhan. Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau memuliakan nama-Mu. Kuduskan membahayakan kami semua, sehingga ibadah kami hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi seluruh pelayan-pelayan-Mu, urapi Theo, urapi Mustika, urapi Kaleb, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi kami semua Tuhan, di tiap rumah kami masing-masing. Kami percaya urapi bagi kami, berkati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi kami penuh sukacita, kami mau memuliakan Engkau. Kami siap untuk mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Allah kita yang baik bagi setiap kehidupan kita pribadi. Amin. Kita akan Amin. pujian kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Haleluya. Katakan masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Pujian kita sangkakala, pujian kita sangkakala, musik yang tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senapan dinaikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab
baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu lagi katakan masuk gerbang yang bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji jubah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabati naikkan pujian, Tuhan baik, Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita akan terus bersorak bagi Tuhan. Kita ganti pujian kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan. Dan pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan akan menguatkan kita, karena firman Tuhan yang akan mendorong kita kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan seperti rusa rindu sungai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah. Kau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Oh, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berani bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Kau berani bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, amin, bahwasanya untuk
mengaminkan pujian ini, bahwa sesungguhnya hanya kasih setia Allah yang membuat umat-umatmu tetap dapat bertahan sampai pagi hari ini. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Sampaikan isi hatimu untuk kami dengar. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah. Kita kembali akan merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal pertama ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Anda boleh simak dengan baik pembacaan kita, dan saya akan membacakannya untuk Anda. Firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Haleluya. Memasuki bulan yang ketiga, masa pandemi yang terjadi hampir di seluruh belahan muka bumi ini, saya memperhatikan ada banyak orang yang dicekam dengan roh ketakutan. Yang sebenarnya, kalau kita mau jujur, roh ketakutan ini lebih mendominasi hidup manusia daripada virus corona itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan cara apapun dan di mana, bila kita memperhatikan, manusia bisa dan harus menghadapi kematian, karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Namun, yang paling mengherankan saya adalah ada banyak manusia lebih takut kepada virus corona daripada takut kepada Allah. Mereka menghabiskan banyak waktu, mereka menghabiskan banyak energi untuk memproteksi diri mereka agar tidak terserang dengan virus tersebut, lupa bahwa hidup dan mati manusia ada di dalam tangan manusia, di dalam tangan Allah. Bukan berarti saya dan saudara menyikapinya dengan gegabah karena berpikir toh mati dan hidup di tangan Allah. Tidak. Tetapi mari kita bijaksana dan tetap memilih hidup takut kepada Tuhan. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa jika manusia diikat dengan ketakutan membuat dia tidak lagi menjadi manusia yang produktif atau pribadi yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dari pekerjaan yang dia pilih secara maksimal. Mengapa? Karena iblis menyerang pikirannya dengan roh ketakutan, sehingga dia mulai berpikir, bagaimana aku bisa membiayai hidup kuliah anakku? Bagaimana saya membiayai nafkah kehidupan rumah tanggaku? Bagaimana saya harus mencicil rumah yang saya masih kredit sampai hari ini, atau kendaraan bermotor yang kita miliki? Mereka tidak pernah berpikir bagaimana dengan Allah yang kita sakiti hatinya karena kita hanya berfokus kepada apa yang sedang kita hadapi, lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Lupa bahwa Allah kita sanggup menyediakan apa yang kita inginkan di dalam Yesus Tuhan. Saudara, pagi hari ini pertanyaannya adalah bagaimana agar kita lepas dari cengkraman roh ketakutan. Karena Ayub pernah berkata, apa yang kita takutkan itu justru akan datang menghampiri hidup seseorang. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 56 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 56 ayatnya yang keempat. Saudara Siombing bacakan untuk kita semua. Mazmur 56 ayatnya yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bisa berkata amin? Amin. Ketika aku ini takut, aku percaya kepada Tuhan.
Ada 3 kekuatan di dalam dunia ini yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi hidup saya dan saudara. Yang pertama adalah kekuatan manusia yang sangat terbatas dengan segala propagandanya, yang ingin menunjukkan bahwa mereka menjadi solusi atas setiap masalah. Lalu adalah kekuatan iblis, yang juga berusaha menarik manusia untuk percaya bahwa dialah satu-satunya jalan keluar atas apa yang sedang kita hadapi. Sehingga tidak heran orang berpikir untuk pergi ke orang pintar dengan segala tipu daya kuasa kegelapan. Dan yang terakhir adalah kekuatan Allah yang tidak terbatas. Seharusnya saudara, ketika Anda takut, Anda harus percaya bahwa pribadi Tuhan Yesus adalah jalan keluar yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Kepada firman-Nya aku memberikan diri untuk terus berjalan. Saudaraku, kita tidak perlu munafik. Seorang hamba Tuhan pun memungkinkan awal dari peristiwa ini dicekam dengan ketakutan. Tetapi mari kita sudah mendengar firman. Seperti Raja Daud ketika dia berada di sebuah tempat, di Gat, dia merasa waktu dikejar-kejar oleh Raja Saul yang adalah juga mertuanya. Habislah karir, habislah riwayat hidupnya. Tetapi di situasi seperti ini dia berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Saya tidak mengerti apa yang sedang mengikat saudara. Roh ketakutan apa yang sedang mengikat pribadi Anda. Tapi kalau saya lihat banyak orang sekarang memiliki rasa takut akan kematian. Orang takut mati karena jika terserang virus seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Apalagi bagi mereka yang memiliki penyakit menahun seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Tapi dengar hari ini, firman Allah menjadi jawaban untuk kita. Ketika aku takut, aku menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Anda coba perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8. Kembali saudara Xiaomi membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Diulang lagi saudara Xiaomi. Saya baca mulai ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 18. Ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ayat ini membawa saya dan saudara kepada sebuah pemahaman dalam bentuk pertanyaan. Apakah kasih kita kepada Allah sudah sempurna? Apakah kasih Allah di dalam hidup saya dan saudara di tengah-tengah kondisi yang sulit ini semakin bertambah-tambah? Bapak-bapak dan ibu-ibu, bentuk atau wujud hidup mengasihi Allah di dalam ayat ini diterangkan adalah jika saya dan saudara mengasihi Allah yang adalah kasih dan mengasihi sesamamu. Puji Tuhan, kalau Anda hidup mengasihi Allah dan sesama, saya percaya Allah yang adalah kasih akan memenuhi hidupmu. Mari hidupkan kasih Allah dalam pribadi Anda masing-masing. Lalu di bagian lain dalam Alkitab dicatat saudara, kita baca pada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-21. Ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Puji Tuhan. Bentuk mengasihi Allah, saudara, Yohanes menjelaskan adalah bagaimana kita memegang perintah dan mengerjakan perintah Allah itu sendiri. Sejauh mana Anda mengerjakan firman, tentunya yang mengetahui adalah Anda dan pribadi Allah sendiri. Kalau hari-hari ini ada banyak orang menganggap remeh kebenaran firman, Anda adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Karena saya tahu hanya firman yang menjadi jalan keluar bagi saya dan saudara. Jangan pilah-pilah kebenaran firman Allah. Jangan firman itu dianggap sebagai cerita yang diwariskan dari nenek moyang kita. Karena firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri, yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus, Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Anda menyatakan diri sebagai anak Tuhan yang mengasihi Dia, Anda harus pegang firman dan mengerjakannya. Haleluya. Haleluya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada banyak tantangan yang membuat orang ragu untuk mengerjakan firman. Karena iblis bermain dengan cara-cara yang licik, sehingga kita dibuat ragu apakah firman itu masih relevan. Apakah firman itu masih berlaku di saat-saat yang sulit seperti ini? Perhatikan firman Allah baik-baik. Ketika Yesus digoda dan dicobai oleh iblis, dia selalu bertitik tolak dari kebenaran firman. Apa yang dikatakan firman, apa yang dikatakan firman, itulah yang diucapkan oleh Yesus, sehingga iblis undur dari hidupnya. Pagi hari ini, kalau Anda ingin kuat, Anda ingin keluar dari ketakutan, kerjakan firman, pegang firman, menjadi dasar untuk kita bergerak, menjadi dasar untuk kita menentukan pilihan. Bersama firman siang dan malam, hidup Anda akan diikat dengan kekuatan baru daripada Allah. Haleluya. Coba kita juga bisa melihat, saudara, di dalam ayatnya yang ke-20 dan 21, pada 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 20 dan 21. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bisa berkata amin, saudara? Amin. Wujud hidup mengasihi Allah, saya sudah jelaskan tadi di atas, mengerjakan firman. Lalu yang kedua, Anda harus mengasihi sesama. Jujur, di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, kecenderungan kita menjadi begitu egois. Kita seakan-akan hanya hidup untuk diri sendiri. Saudara lihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian, sentuhan tangan kita. Sisihkanlah apa yang saudara bisa kerjakan bagi mereka. Minimal dari komunitas kita, karena ini prioritas kata firman Allah. Berikanlah yang terbaik untuk saudara seimanmu dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya menghimbau dan memotivasi jemaat. Saatnya kita bergandengan tangan, mulai berpikir dengan cara kerja Allah. Apa yang bisa aku lakukan di tengah-tengah masa yang sulit ini untuk melayani sesama, terlebih mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Apapun yang Anda punya, jika hanya berorientasi untuk kepentingan pribadi, Anda tidak akan pernah bisa mengasihi Allah secara sempurna. Sehingga hidup kita akan semakin dicekam dengan ketakutan. Tapi bila Anda hidup mengerjakan firman dan mengasihi sesama, saya percaya itu menjadi bentuk kasih yang sempurna. Hidupmu akan dilepaskan dari roh ketakutan. Haleluya. Ada banyak program kerja yang terlintas dalam pikiran saya. Bagaimana nanti jika bulan Juli ini pemerintah membuka selebar-lebarnya untuk kita bisa beradaptasi dengan penyakit corona, sehingga ritual ibadah diberi kelonggaran. Tentunya saya dan saudara harus berpikir bijak. Mari kita bergandengan tangan. Bagaimana caranya selain kita mengikuti prosedur yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan menyediakan hand sanitizer, cuci tangan yang cukup, dan kita juga bisa memilih jalan yang lebih baik, menyediakan alat
disinfektan, dengan menggunakan cara-cara atau metode yang lebih baik, sehingga waktu mereka beribadat, mereka merasa tenang dan bisa menghampiri Allah. Lalu kita juga berpikir, memperhatikan mereka yang dalam kekurangan. Saya berusaha, bapak-bapak dan ibu-ibu, melihat dengan jeli kehidupan hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Sekalipun di sisi yang lain, saya juga belajar untuk berkata kepada mereka, tidak boleh Anda hanya berharap kepada manusia. Tetaplah menjadi manusia yang produktif. Karena tidak selamanya saudara hidup bergantung kepada manusia. Tapi awal dari kondisi seperti ini, wajar bila anak-anak Tuhan, wajar jika semua gereja, wajar jika hamba-hamba Tuhan yang cukup diberkati oleh Allah mulai berpikir menyisihkan, memberi bagi orang-orang yang tidak mampu. Ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah. Semoga pesan firman yang saya sampaikan pada poin yang kedua ini mulai membuka wawasan kita semua, bahwa bila kita ingin dilepaskan dari rasa ketakutan, hiduplah mengasihi Tuhan dan sesama. Ada banyak yang bisa kita berbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Buka pintu hatimu jemaat, buka pintu hatimu seluruh orang yang mendengar pemberitaan firman. Apa yang sudah Anda lakukan? Saya bangga dengan jemaat GPDI Metro yang sudah mau melibatkan diri, membantu hidup hamba-hamba Tuhan yang kekurangan. Saya hanya berpesan, kerjakanlah, tingkatkanlah, karena nama Tuhan akan dipermuliakan dari hidup pelayanan kita. Dan yang terakhir, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Dari ayat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah. Kalahkanlah roh ketakutan dengan kekuatan Roh Kudus yang lebih besar di dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Sadarilah bapak-bapak dan ibu-ibu, bila pengurapan Allah, anointing itu memenuhi hidup saya dan saudara, dia seperti sebuah kekuatan yang tidak bisa dibatasi. Ya, dia seperti dinamit yang akan meledakkan, menghancurkan setiap masalah kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus? Tidak hanya sekedar dibaptis dengan tanda-tanda berbahasa lidah, Kisah Rasul pasal yang kedua, tetapi hidup dituntun. Memberi diri dituntun oleh Roh Kudus. Memberi diri untuk melakukan apa yang Roh Kudus katakan di hati nuranimu lewat kebenaran firman Allah. Hari-hari ini kita menanti ketuangan Roh Kudus yang dirayakan dan diperingati oleh gereja-gereja karismatik. Saya hanya ingin berkata, bapak-bapak dan ibu-ibu, melakukan hal itu adalah hal yang baik. Tetapi Anda juga harus pahami bahwa hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak hanya dibatasi oleh 10 hari, tetapi sepanjang umur hidup kita. Biarlah Anda menyadari bahwa roh yang ada di dalam engkau itu lebih besar daripada segala roh ketakutan. Pekerjaan roh duniawi ini, pekerjaan roh ketakutan, hanya bisa dihancurkan bila Anda punya roh yang memerdekakan, yaitu Roh Kudus yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Pada 1 Yohanes dikatakan akan muncul masanya guru-guru palsu yang mendahului daripada pekerjaan antikris di dunia ini, membuat orang dibuat bingung dengan begitu banyaknya pengajaran. Di Papua sudah muncul yang berani berkata bahwa dia adalah Rasul Paulus akhir zaman. Ada sebuah gereja yang berkata bahwa kita adalah orang yang bodoh, sama seperti Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan. Untuk apa kita menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Karena dia sudah berinkarnasi. Bukankah ini penipuan di akhir zaman? Karena Kisah Rasul pasal pertama mencatat bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. Membuat orang menjadi panik. Akhir dari kepanikan, orang dibuat takut, orang dibuat bingung. Tapi kalau Anda punya Roh Kudus, haleluya, yang saya percaya sampai hari ini Roh Allah tetap bekerja, mengalir memenuhi setiap orang yang haus akan dia. Dia akan menjadi sebuah kekuatan yang memiliki daya dobrak untuk membuat engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin berdoa untuk Anda semua.
apapun keadaanmu, jemaat, hiduplah mengasihi Tuhan. Hiduplah dalam tuntunan karya Roh Kudus. Dan Anda juga harus tetap percaya. Katakan dalam hatimu, I believe what you say. Aku percaya apa yang engkau katakan. Karena jika Allah mengatakan, itu pasti akan jadi dalam hidup seseorang. Amin. Bukankah juga Rasul Paulus pernah berkata, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Anda nggak akan dipermalukan dengan keadaan. Soal mati, itu adalah kedaulatan tangan Tuhan. Ada orang bisa saja mati terpleset di kamar mandi. Ada juga orang banyak mati meninggal karena penyakit kanker. Tapi yang terpenting, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, Anda nggak boleh dicekam dengan ketakutan. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita semua bangkit berdiri untuk berdoa bagi kebenaran yang sudah kita dengar pagi hari ini. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, bagiku Celingkanku, jamalah ku rindu akibatku. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, sanjung Kau mulia, mulia bagiku Tuhan. sembah Dia. Akan segala ketakutan, keraguan kami, Bapa, ajar percaya. Haleluya. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Haleluya, 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 haleluya. Kami setia nikmati Tuhan. Haleluya. Nikmati Allah bermulia, nikmati Yesus, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Berpikirlah tentang Dia, pikirkan cinta Allah, pikirkan kebaikannya, pikirkan kedahsyatannya. Haleluya.
Yesus Tuhan. Mulialah nama Tuhan yang hidup. Haleluya. Allahku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup amin, amin, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu untuk kami kerjakan. Ketika kami takut, kami percaya. Ketika kami dicekam ketakutan, kami mau belajar lebih mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang dalam kami lebih besar daripada segala roh yang di dalam dunia ini. Roh ketakutan telah dikalahkan karena pengurapan baru diberikan oleh Allah dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sebentar kami akan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan bawakan korban persembahan kepada Tuhan. Nanti saya minta dengan kasih Tuhan, Om Hombing bawa kita dalam doa persembahan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini untuk kami terus menghadapi kehidupan dengan penuh keberanian yang daripada Allah. Karena kami percaya Engkau memberikan kami roh keberanian untuk dapat menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi kami semua supaya kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga akan memberikan korban persembahan kami. Kuduskan tangan-tangan kami Tuhan, sehingga kami berikan semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami lakukan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Sambil menjalankan korban persembahan, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Bawalah persembahan di dalam persembahan. Haleluya. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkati di dalam pekerjaan serta usaha. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkati di dalam pekerjaan serta usaha. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah
Semuanya dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan serta usahamu. Tuhan Yesus berkati setiap forum persembahan kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri persekutuan doa dan ibadah kita pagi hari ini, pagi Minggu ceria yang diberkati oleh Allah. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara saya yang merayakannya dimanapun Anda berada. Maaf saya tidak bisa bersilaturahmi ke rumah Anda. Doa kami keluarga besar GPDI Metro, Anda diberkati oleh Tuhan. Dan Indonesia semakin maju, Indonesia menjadi negara yang kuat karena kita mau bergandengan tangan. Amin. Kita doakan pemimpin kita Bapak Presiden Jokowi, yang saya tahu pekerjaan beliau tidak ringan, tapi jika kita semua bersatu mendukung program pemerintah, Indonesia akan tampil menjadi negara yang besar, menjadi negara adidaya yang disegani oleh banyak bangsa-bangsa. Kita akan akhiri ibadah dan jangan takut, yakini Indonesia dalam kendali tangan Tuhan. Amin. Dan Metro khususnya juga dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Cukupkanlah segala keperluan jemaat, apa yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Amin. Mengisi masa liburan di bulan ini Bapa, karena hari raya Idul Fitri, Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh saudara-saudara kami yang merayakan. Dan kami berdoa, sekalipun mungkin mereka merayakan hanya di dalam rumah, tidak kehilangan sukacita dan makna daripada Idul Fitri itu. Amin. Mereka kembali kepada fitrah, menjadi pribadi yang baru. Dan aku juga berdoa untuk jemaat GPDI Metro, apa yang mereka lakukan, Allah juga memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh darah Allah. Yang di dalam kekurangan Allah mencukupi, karena Engkau Yehova Jireh bagi kami. Saatnya umatmu akan menerima berkat Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Matiin mami sama burung.